Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat santri rahimakumullah. Di dalam hidup ini, kita semua pasti tidak terlepas dari yang namanya pujian dan juga hinaan. Tapi, terkadang manusia itu tidak tahan dengan pujian, namun juga tidak kuat dengan sebuah hinaan. Kalau pas lagi dipuji, lagi dengar kata-kata yang baik itu tentang diri sendiri, langsung tuh hatinya sombong. Lah, kalau pas lagi dengar kata-kata yang jelek, lagi dihina gitu, itu langsung hatinya tuh sedih, galau, merana. Nah, dari situ sahabat santri, kita harus berhati-hati. Yang pertama, yaitu terhadap sebuah pujian. Baginda Rasul melarang memuji secara berlebihan. Seperti sabdanya, akhlaqtum au qata'tum dhahrar rajul. Sesungguhnya engkau telah membinasakan atau memotong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari sabda tersebut apa? Yaitu pujian yang berlebihan akan menjerumuskan kepada kesombongan. Karena hakikat dari pujian itu hanyalah milik Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Lusi bahwa segala pujian itu hanyalah milik Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang maha agung. Karena Allah lah yang memberikan segala nikmat kepada seluruh hambanya. Dan nikmat yang berasal selain dari Allah itu hanyalah perantara. Nah, yang kedua yaitu hinaan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 96. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Dalam tafsir Al-Baidawi dijelaskan bahwa memaafkan seseorang yang berbuat jahat dan membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan itu adalah salah satu cara untuk menghadapi hinaan. Contohnya seperti baginda Rasul. Ketika beliau sedang dihina, beliau dijelek-jelekkan oleh seorang Yahudi yang buta. Nah, nek corotah ade wes sing dihina, kuwi pasti wes nesu-nesu, wes muncak-muncak, wes miso-miso. Apane kuwi sing hina kuwi wonge kafir, wong buta. Tapi baginda itu tidak, beliau tidak membalas, beliau tidak marah, bahkan beliau tidak membenci orang tersebut. Namun apa yang beliau lakukan? Yaitu menyiapkan makanan, lalu menyuapi makanan tersebut. Masya Allah. Nah, lalu bagaimana sahabat santri cara kita untuk menjaga diri agar tidak terlena dengan sebuah pujian, namun juga tidak terobsesi dengan sebuah hinaan. Yaitu yang pertama, mawas diri, rendah hati. Di zaman sekarang ini sudah tidak sedikit lagi sahabat santri seseorang yang Allah anugerahkan kelebihan, entah itu dari segi fisik, segi materi, ataupun dari segi
kecerdasan dalam berpikir, mereka menyombongkan diri, mengangkat dagu, dan bahkan ada yang sampai merendahkan orang lain. Kita ini nggak ada yang pernah tahu, sahabat santri, 1 tahun atau 2 tahun ke depan akan ada perubahan apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja orang itu yang diberikan kelebihan sedang masa-masa keberhasilannya, kejayaannya, mereka sombong, menganggap dirinya lah yang paling terbaik. Tapi besok ketika Allah ambil segala nikmatnya, Allah ambil segala kelebihannya, mereka akan bisa menjadi orang yang sehancur-hancurnya. Karena segala nikmat itu adalah milik Allah, berasal dari Allah, dan pasti akan kembali juga kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu ikhlasillahi ta'ala. Niat karena Allah, bukan karena terobsesi akan pandangan manusia. Apalagi sebentar lagi kita kan mau Ramadan. Nah, pasti terutama anak-anak muda nih pada janjian nih sama temennya. Nanti kita bukber ya, nanti kita tarawih bareng. Nah, tapi di dalam sebuah perkumpulan itu malah dijadikan ajang pamer, bagus-bagusan baju, glamor-glamoran baju, bagus-bagusan HP, bagus-bagusan kendaraan. Bukan niatnya karena Allah lillahi ta'ala ibadah dan silaturahmi, tapi apa? Takut akan kritik orang lain dan haus akan pujian-pujian dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, sahabat santri, kita sebagai seorang yang beriman, terutama kita adalah seorang santri, janganlah kita meninggi hati di saat kita mendapat pujian, dan janganlah kita berkecil hati di saat kita mendapat sebuah hinaan. Karena yang terpenting di dalam hidup ini bukanlah penilaian dari manusia, melainkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti semboyan dari Sayyidah Khadijah, dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Dan ingatlah sahabat santri, di atas langit masih ada langit, dan di bawah tanah masih ada tanah lagi. Mungkin cukup sekian dai yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu